Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing ya yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman ya. Barangkali ini juga masalah teman-teman semua yang sedang dihadapin ya. Bang, kalau kita udah masukin cairan NaCl ke kateter, misal 30 mili, apakah kita harus ngeluarin cairan lagi 30 mili? Terus kalau saat ditarik, spuitnya nggak bisa narik cairannya lagi atau susah ditarik kayak ada tarikan dari dalam kateter. Mau ditarik kenceng takut muncrat dan takut pasiennya kesakitan. Itu penyebabnya apa dan solusinya gimana, Bang? Terima kasih atas ilmunya, Bang, dan ditunggu jawabannya. Oke, ini pertanyaan bagus, cuman kayaknya gue agak sedikit bingung dengan pengalaman gue juga ya. Maksudnya bukan sedikit bingung. Nih, gue nggak ngerti maksudnya nih gimana ya. Jadi ini kita jawab satu-satu dulu nih. Kalau kita masukin cairan 30 mili, apakah kita ngeluarinnya harus 30 mili? Iya, betul teman-teman. Ngeluarinnya juga harus 30 mili. Nah, sebenarnya berapa mili sih yang harus dimasukin? Ini tuh tertera di kateter, teman-teman. Ya, ini kelihatan nggak gini? Aduh, ngeblur lagi. Ada pokoknya di sini ada tulisannya. Ini kebetulan kateter ukuran 16 ya. Nah, ini benar 30 cc. Ya, ukuran. Ini milinya tuh kita masukin cairan itu tergantung ininya teman-teman ya, ukuran kateternya. Jadi nggak semuanya tuh 30 cc dimasukin. Oke. Ya bisa aja sih 20 mili, nggak harus 30 mili tuh bisa teman-teman, nggak masalah ya. Nah, jadi apakah kalau kita masukin cairan segitu apakah harus mulai dari segitu? Iya, harusnya sih segitu. Karena kan misal, nah ini gue isi nih, lihat ini. 10 nih gue isi 10 cc. Di sini gue pakai 10 cc. Nah, ini gue mau masukin ke sini teman-teman. Anggaplah ini cairan yang gue masukin ya, ini padahal udara yang gue masukin ya. Apakah di sini kan isinya 10 cc ya, apakah harus apa, apakah keluarnya juga harus 10 cc? Tentu teman-teman, ini keluarnya juga harus 10 cc ya. Cuman memang ada beberapa tuh yang keluarnya enggak sesuai dengan yang kita masukin. Bisa jadi mungkin terjadi kebocoran di sini ya, di sininya, di kateter. Terus pas kita keluarin tuh nggak sesuai dengan jumlah yang dimasukin ya, seperti itu. Terus apalagi sih tadi pertanyaannya ya, gue gak lupa lagi. Terus kalau saat ditarik, spuitnya nggak bisa narik cairannya lagi, susah ditarik ya. Oke, kasusnya kayaknya ya, dia masukin misal 10 cc, pas dikeluarin kok nggak nyampe 10 cc, pas ditarik lagi kok kayak nggak ada yang mau keluar lagi. Contoh kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman perhatiin ya, tadi gue masukin 10 cc. Ya, ini tuh tinggal 8 cc. Ya, 9 cc lah. Ya, kemungkinan ini ada mungkin udaranya bocor atau gimana, ya nggak tahu teman-teman. Ya, tapi intinya tadi gue masukin 10 cc saya ingat gue. Mungkin pas gue tarik lagi, pas gue cabut ada udara ikut keluar, itu bisa. Ya. Nah, terus mungkin tadi gimana Bang, kok pas ditarik kok nggak sesuai jumlah pengisian? Bisa jadi teman-teman, kok ada yang nyedot lagi gitu. Bisa jadi seperti ini teman-teman. Aduh, gua susah naruh gini teman-teman. Ini gue mohon maaf ya teman-teman ya, karena gue bukan profesional bikin konten kreator. Nah, ini jadi teman-teman ya, pas ditarik ya, ini kan udah nggak ada isinya nih kan. Pas ditarik, spuitnya tuh kayak ketarik lagi teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Ya kan, balik lagi pas ditarik ya. Berarti apa yang terjadi teman-teman ya? Yang terjadi adalah berarti di dalam sini, kalau ini udah ketarik lagi, berarti di dalam sini memang udah nggak ada udaranya. Makanya seolah-olah spuitnya nih ketarik lagi nih, set ya. Nah, jadi nah tuh balik lagi kan. Tuh, ya memang karena di sini udah nggak ada cairannya, makanya nggak ada yang bisa ditarik seperti itu teman-teman. Ya, jadi biasanya kalau seperti ketarik lagi berarti memang udah habis. Itu tandanya cairannya udah habis di dalam. Mau ditarik kencang takut muncrat, tapi takut pasiennya kesakitan. Sebenarnya sih nggak masalah teman-teman ya, kalau kita tarik kencang. Ini kan nggak apa namanya, ini kan ada di dalam kandung kemih ya. Jadi kalau udah kosong biasanya pas ditarik ya tadi spuitnya tuh balik lagi. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya aman, lu tinggal tarik. Tapi kalau lu berasa udah lu tarik nih ya,
Nah, ini misalnya ini gua nggak ngerti sebenarnya, agak pertanyaan ya. Misalnya gini teman-teman, udah lu keluarin cairannya, tapi pas mau dilepas tuh keras banget teman-teman. Ya, saran gua jangan dipaksain, suruh aja datang ke UGD teman-teman. Karena kalau di UGD itu kan semua alat lengkap. Ya, tindakan lengkap, maksudnya dokter juga ada. Ya, jadi aman. Tapi kalau kita sendiri ngerjain home care nih, lepas selang di rumah terus keras, wah jangan dipaksain teman-teman. Ya, jangan karena duit nggak seberapa, resiko lu ambil, kasarnya gitu ya kalau buat perawat. Atau enggak kalau buat orang awam ngomong lepas sendiri ya, jangan karena duit nggak seberapa. Ya kalau ngomongin duit sebenarnya masalahnya sensitif teman-teman, karena semua orang pasti masalah ekonominya nggak sama gitu kan. Ya kadang-kadang ada minta tolong banget sama tenaga kesehatan, pas mau dicabut ya karena kita ngerasa iba kasihan juga gitu ya, kita bantu aja, malah terjadi perdarahan. Itu kan nanti resikonya pasti kita yang nanggung. Ya tenaga kesehatan yang takutnya yang disalahin, niat tolong malah jadi buntung gitu kan, intinya gitu. Ya tapi saran gua kalau emang udah ada yang rada-rada aneh, ya silakan menurut gua rujuk aja ke UGD. Ya jangan ambil resiko. Ya karena normalnya kalau ketika balon dari dibuang, pas kita tarik tuh ya udah langsung keluar. Tapi memang ada juga pas kita buang cairannya, pas kita tariknya juga gampang, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ternyata terjadi perdarahan, itu bisa terjadi teman-teman. Ya, jadi ya semuanya pasti ada risikonya. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.